Mengurai bentuk dan makna. Jenis-jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Fenomena pengulangan yang tak sederhana. Reduplikasi atau proses morfologis yang melibatkan pengulangan seluruh atau sebagian bentuk dasar kata adalah salah satu ciri khas paling menonjol dalam bahasa Indonesia dan banyak bahasa Nusantara lainnya. Bagi penutur awam, pengulangan seperti buku-buku, rumah-rumah, atau lari-lari mungkin terlihat sebagai hal yang sederhana. Namun, di balik kesederhanaan bentuknya, tersimpan kekayaan makna, fungsi gramatikal, dan variasi struktur yang sangat kompleks. Bab ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam, khususnya pada bagian jenis-jenis reduplikasi. Pemahaman terhadap klasifikasi reduplikasi ini bukan hanya penting untuk analisis linguistik, tetapi juga untuk penggunaan bahasa yang lebih cermat dan apresiasi terhadap keunikan sistem kebahasaan kita. Poin pertama, reduplikasi berdasarkan bentuk struktural. Klasifikasi pertama dan paling mendasar adalah berdasarkan bentuk dan struktur pengulangannya. Kategori ini melihat seberapa banyak dan bagaimana bagian dari bentuk dasar yang diulang. Pertama, reduplikasi penuh atau yang dikenal juga dengan istilah diwilingga. Ini adalah jenis yang paling mudah dikenali, di mana seluruh bentuk dasar bisa berupa morfem dasar atau akar kata diulang tanpa perubahan. Contoh, buku menjadi buku-buku, makan, makan-makan, cantik, cantik-cantik. Fungsi sangat beragam, dapat menyatakan jamak, buku-buku, intensitas, cantik-cantik, saling resiprokal, pukul-memukul dalam bentuk yang lain, atau tindakan yang dilakukan sambil lalu, makan-makan. Kemudian reduplikasi sebagian atau diwipurwa. Hanya sebagian dari bentuk dasar, biasanya suku kata pertama yang diulang. Suku kata yang diulang ini seringkali mendapatkan vokal e, swa, atau vokal tetap. Contoh, lelaki, dari dasar laki. Tetangga, dari dasar tangga. Sesama, dari dasar sama. Jajar, dari dasar jajar. Fungsi sering membentuk kata benda dan dapat mengandung makna satu atau sejenis. Sesama, orang yang sama-sama, orang yang sama, sejenis. Perlu dicatat bahwa banyak kata hasil reduplikasi sebagian yang telah mengalami leksikalisasi menjadi kata mandiri, sehingga keterkaitannya dengan bentuk dasar tidak selalu disadari penutur, seperti pada lelaki dan tetangga. Reduplikasi dengan afiksasi. Diwilingga, salin suara, atau reduplikasi berimbuhan. Proses reduplikasi terjadi bersamaan dengan penambahan afiks, awalan, akhiran, sisipan, atau kombinasinya. Bentuk dasar dapat diulang seluruhnya atau mengalami perubahan fonem. Contoh yang beredup, ya. Berlari-lari, bermain-main. Men redup, memukul-mukul, melihat-lihat. Ini yang beredup, ya, berlari-lari, bermain-main. Men redup, memukul-mukul, melihat-lihat. Redup an, makan-makanan, lari-larian. Redup nya, baik-baiknya, cepat-cepatnya. Fungsi makna menjadi lebih spesifik, bermain-main, menyatakan aktivitas dilakukan untuk bersenang-senang, tidak serius. Memukul-mukul dapat berarti tindakan berulang atau dilakukan pada beberapa objek. Akhiran an pada reduplikasi sering membentuk kata benda, makan makanan,
atau memberi nuansa kolektif tidak sungguh-sungguh, lari-larian. Reduplikasi dengan perubahan fonem di lingga salin suara, seluruh bentuk dasar diulang, namun terjadi perubahan pada salah satu fonem, biasanya vokal atau konsonan, pada salah satu unsurnya. Contohnya gerak-gerik, perubahan vokal A, I, lalu lalang, perubahan vokal AU, sayur-mayur, perubahan konsonan SM, rama-tamah, perubahan konsonan RT. Fungsi jenis ini hampir selalu mengalami leksikalisasi dan membentuk kata baru dengan makna yang seringkali idiomatis atau menyatakan keberagaman dalam satu kategori. Sayur-mayur, aneka macam sayuran. Poin selanjutnya, reduplikasi berdasarkan kategori kata dan fungsi gramatikal. Selain struktur, reduplikasi juga diklasifikasikan berdasarkan perubahan kelas kata atau fungsi gramatikal yang dihasilkan. Reduplikasi nomina bertujuan membentuk atau memodifikasi makna kata benda. Contoh, rumah-rumah, jamak, anak-anakan, tiruan, boneka, mobil-mobilan, mainan bentuk mobil. Fungsi menyatakan jamak, tiruan, atau menyerupai. Reduplikasi verba bertujuan membentuk atau memodifikasi makna kata kerja. Contoh, melihat-lihat, melakukan kegiatan sambil lalu tidak intens, tidur-tiduran, tidur-tidur, berbuat seolah-olah, pura-pura, pukul-memukul, saling memukul. Fungsi menyatakan tindakan bersifat tidak intensif, bersifat resiprokal, atau dilakukan berkali-kali. Reduplikasi adjektiva, kata sifat, bertujuan memodifikasi makna kata sifat. Contoh, besar-besar, jamak, hal-hal yang besar, tinggi-tinggi, intensitas sangat tinggi, kecil-kecilan, bersifat tidak sesungguhnya, sambilan. Fungsi, menguatkan, mengintensifkan makna, menyatakan jamak pada sifat, atau memberikan makna agak, terutama dengan akhiran an. Reduplikasi numeralia, kata bilangan. Contoh, dua-dua, berdua-dua, dalam kelompok berdua, satu-satu, satu persatu. Fungsi menyatakan distributif atau cara dalam kelompok. Poin selanjutnya, reduplikasi berdasarkan makna semantik. Klasifikasi ini fokus pada nuansa makna yang ditimbulkan oleh proses reduplikasi. Reduplikasi bermakna jamak. Fungsi paling produktif. Berlaku untuk nomina, pohon-pohon, adjektiva, marah-marah, banyak yang marah, dan verba tertentu. Catatan, reduplikasi bukan satu-satunya penanda jamak dalam bahasa Indonesia, yang konteksnya juga sangat berperan. Reduplikasi bermakna intensitas atau penguatan, banyak ditemui pada adjektiva, cantik-cantik, pandai-pandai, dan beberapa verba, menangis-nangis, terseduh-seduh. Reduplikasi bermakna resiprokal, saling. Biasanya pada verba dengan pola mef atau verb. Contoh, saling pukul-memukul, bertinju-tinju, saling meninju. Reduplikasi bermakna menyerupai atau agak, sering ditandai dengan akhiran an. Contohnya, kebarat-baratan, bersifat atau berperilaku seperti orang barat. Kuning-kuningan, agak kuning. Reduplikasi bermakna keberagaman atau kolektivitas. Contoh, sayur-mayur, beragam sayur, buah-buahan, koleksi berbagai buah. Reduplikasi bermakna tidak sungguh-sungguh atau sambilan. Contoh, baca-baca, membaca sekedar pengisi waktu. Kerja-kerjakan, mengerjakan sesuatu sebagai sambilan. Implikasi dan tantangan dalam kajian reduplikasi. Memahami jenis-jenis
reduplikasi memiliki implikasi praktis dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, MIPA misalnya. Pemahaman bahwa makan-makan berbeda dengan makan sangat krusial. Demikian pula dalam penerjemahan, karena tidak semua bahasa memiliki sistem reduplikasi yang seluas bahasa Indonesia. Tantangannya terletak pada batas yang kadang kabur banyak bentuk reduplikasi, khususnya yang telah leksikalisasi seperti tanggung jawab, bukan tanggung jawab, atau mondar-mandir harus dihafal sebagai kosakata mandiri. Selain itu, produktivitas setiap jenis berbeda. Reduplikasi penuh dan berhubungan sangat produktif, masih bisa menghasilkan kata baru, sementara reduplikasi dengan perubahan fonem sudah tidak produktif lagi. Jenis-jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia memperlihatkan betapa proses pengulangan ini bukan sekadar alat gramatikal yang kaku, melainkan sumber kreativitas bahasa yang dinamis. Dari menyatakan jumlah hingga menciptakan nuansa yang makna halus, reduplikasi adalah bukti efisiensi dan keindahan sistem morfologi bahasa kita. Dengan memahami klasifikasi berdasarkan struktur, fungsi, dan makna, kita dapat lebih menghargai setiap kata yang berulang, yang kita ucapkan atau tulis, serta menggunakan alat linguistik yang powerful ini dengan lebih tepat guna sebagai pusat referensi linguistik pemahaman mendalam tentang reduplikasi. Salah satu kunci untuk membuka salah satu peti harta karun kebahasaan Nusantara yang paling berkilau. Sampai jumpa.